Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Salsabila NIM 501. Baik rekan-rekan, hari ini saya akan menjelaskan pengertian dari aktiva tetap menurut para ahli yang sudah saya rangkum menjadi 7. Nah, yang pertama ada pengertian aktiva tetap menurut PSAK. PSAK sendiri itu kepanjangan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Menurut PSAK, aktiva tetap adalah salah satu aktiva yang berwujud, siap pakai, dan dibangun sebelumnya untuk kegiatan operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, yang kedua ada pendapat dari IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Menurut IAI, ini pengertiannya hampir sama dengan PSAK ya rekan-rekan. Cuman yang membedakan, IAI ini menyebutkan bahwa aktiva tetap itu tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Baik, yang ketiga ada pendapat menurut Baritwan. Nah, ahli yang satu ini berpendapat bahwa aktiva tetap itu merupakan aset-aset berwujud yang relatif permanen dan digunakan dalam operasional perusahaan normal. Selanjutnya yang keempat ada Carl S. Warren. Nah, menurut ahli yang satu ini, aktiva tetap merupakan aset berwujud yang berjangka panjang atau relatif permanen, seperti gedung, tanah, dan lain-lain. Pendapat yang kelima itu berasal dari ahli bernama Mulyadi. Menurut Mulyadi ini, aktiva tetap merupakan segala kekayaan perusahaan yang berwujud dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun serta tidak untuk dijual. Selanjutnya ada Smith and Skouser. Menurut dua ahli ini, aktiva tetap merupakan aset atau harta berwujud yang dapat diobservasi menggunakan satu alat fisik atau lebih. Baik rekan-rekan, pendapat yang terakhir itu berasal dari Sofyan Syafri. Menurut beliau, aktiva tetap merupakan segala aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan secara terus-menerus untuk menghasilkan barang dan jasa. So, dari semua pendapat tersebut, aku menyimpulkan bahwa aktiva tetap itu merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan untuk kegiatan normal perusahaan, sebagai contoh gedung, tanah, peralatan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ramadhani dengan NIM 2019-710274. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya tentang jenis-jenis aktiva tetap. Jenis-jenis aktiva tetap ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud merupakan aset yang dimiliki badan usaha dan pemakaiannya bisa lebih dari 1 tahun. Nah, aktiva tetap berwujud ini tidak untuk dijual tetapi dipakai untuk operasional. Jenis aktiva tetap berwujud ini mengalami penyusutan tiap tahunnya sehingga harus dihitung dalam pembukuan. Contohnya itu ada gedung, lahan, mesin, tanah, perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Aktiva tetap berwujud sendiri juga terbagi lagi menjadi 3 jenis, antara lain yang pertama ada aktiva tetap yang umur atau masa kegunaannya tidak terbatas seperti tanah untuk bangunan, pabrik, dan juga kantor. Yang kedua ada aktiva tetap yang umur atau masa kegunaannya tidak terbatas dan dapat diganti dengan aktiva sejenisnya apabila masa kegunaannya telah berakhir seperti mesin, mebel, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aktiva tetap yang umur atau masa kegunaannya tidak terbatas dan juga tidak dapat diganti dengan aktiva sejenisnya apabila masa kegunaannya itu telah berakhir seperti tambang dan hutan. Jenis-jenis aktiva tetap yang kedua ada aktiva tetap tidak berwujud. Maksudnya adalah hak istimewa yang dimiliki oleh perusahaan dan mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Seperti contohnya yang pertama ada hak paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada individu atau kelompok yang disebabkan oleh adanya penemuan tertentu. Yang kedua ada hak cipta. Hak cipta sendiri yaitu hak tunggal yang diperoleh seseorang atau badan dari pemerintah akibat adanya hasil karya.
Lalu contoh yang ketiga dari aktiva tetap tidak berwujud yaitu ada goodwill. Goodwill sendiri adalah nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan karena keistimewaan tertentu. Yang keempat ada franchise atau waralaba. Maksudnya adalah hak istimewa yang diterima oleh individu atau badan dari pihak lain guna mengomersialkan teknik, produk, atau formula tertentu. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir ada hak sewa. Hak sewa sendiri adalah hak untuk menggunakan aktiva tetap dari pihak lain atau milik pihak lain dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bayu Agung, NIM 787. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga perolehan aktiva tetap. Apa itu harga perolehan? Harga perolehan adalah harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan hingga aktiva tetap tersebut siap digunakan. Prinsip akuntansinya adalah aktiva tetap harus dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Nah, di sini terdapat berbagai cara dalam memperoleh aktiva tetap. Berbagai cara tersebut antara lain: pertama, pembelian secara tunai; kedua, pembelian secara kredit; ketiga, pembelian menggunakan wesel bunga; keempat, pembelian lumsum atau gabungan; dan kelima, membangun aktiva sendiri atau dengan bantuan orang lain. Yang pertama yaitu pembelian tunai. Dalam pembelian secara tunai, harga perolehan adalah harga beli bersih setelah dikurangi potongan tunai ditambah pengeluaran bunga. Kemudian pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit pada umumnya melibatkan bunga kredit. Bunga dapat ditetapkan secara eksplisit maupun implisit. Apa itu bunga eksplisit? Bunga eksplisit adalah bunga yang ditetapkan secara jelas atau terus terang dalam pembelian kredit. Sedangkan bunga implisit kebalikannya, yaitu bunga yang belum ditetapkan secara jelas sehingga kita harus mencari tahu berapa nominal bunga tersebut. Akan tetapi, baik menggunakan bunga secara eksplisit maupun implisit, bunga tidak boleh dimasukkan ke dalam menghitung harga perolehan. Kenapa? Karena bunga bukan merupakan pengorbanan untuk mendapatkan aktiva tetap, tetapi pengorbanan untuk menggunakan dana dari pihak lain. Yang ketiga ada pembelian dengan wesel bunga. Harga perolehan aktiva dapat dihitung dengan jumlah uang muka ditambah nilai nominal wesel. Biaya bunga merupakan biaya pendanaan yang dicatat dengan mendebet rekening biaya bunga. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arlin Karisma Santika, NIM 059. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Bayu. Yang keempat ada pembelian lumsum atau gabungan, yaitu harga paket gabungan didasarkan pada harga perolehan masing-masing aktiva tetap ditentukan dengan harga pasar. Dan yang kelima ada membangun sendiri aktiva dan mendapat sumbangan dari pihak lain. Jika perusahaan membangun sendiri aktiva tersebut, maka harga perolehan didapat dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Ada konsep depresiasi. Depresiasi atau penyusutan adalah proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa manfaatnya secara rasional dan sistematis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi beban penyusutan. Yang pertama ada harga perolehan, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap. Yang kedua ada nilai sisa atau residu, yaitu nilai jual kembali suatu aset pada masa akhir manfaatnya. Dan yang ketiga ada masa atau umur manfaat, yaitu periode aset yang diperkirakan dapat digunakan oleh entitas.
Untuk perhitungan beban penyusutan per tahun adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Latul Aisyah, NIM 658. Saya akan menjelaskan metode penyusutan aktiva tetap. Nah, berikut ini adalah beberapa metode penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, ada metode penyusutan garis lurus. Yang kedua, ada metode penyusutan saldo menurun ganda. Dan yang ketiga, ada metode penyusutan jumlah angka tahun. Keempat, ada metode penyusutan satuan jam kerja. Yang kelima, metode penyusutan satuan hasil produksi.